Nah, saya akan share kepada kita semua mengenai kehidupan yang Kristus Yesus bawa untuk kita semua, atau kehidupan itu hanya dibawa oleh satu orang, namanya Yesus. Makanya waktu dia melayani, dia disebut sebagai Yesus Kristus. Tapi setelah dia naik ke surga, Alkitab bukan tanpa alasan membalik menjadi Kristus Yesus, karena dia yang terutama. Lalu Kristus itu menjadi banyak di dunia, mulai dari 12 orang, 120 orang, ya, Kisah Rasul bilang begitu, lalu menjadi 3.000 orang, 5.000 orang, Kristus. Kita semua adalah Kristus di dalam Kristus, ya. Saya sudah sering sharingkan, kalau kita keturunan Abraham, maka kita adalah Kristus. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17, ayat yang populer, tapi ayat 15 katakan, kalau dulu aku memandang sebagai manusia biasa, tidak memperhitungkan, sekarang tidak lagi. Kristus adalah satu kehidupan alam spiritual yang diberikan bagi kita, sehingga kita tidak lagi menjadi manusia biasa, tapi menjadi manusia Allah. Dan kehidupan itu disebut Kristus. Gitu ya. Jadi saya juga tidak boleh memandang Bapak Ibu Saudara sebagai manusia biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara juga jangan memandang diri kita sebagai manusia biasa, tapi sebagai Kristus. Karena kita adalah ciptaan baru. Dua-dua harus begitu. Saya sebagai bisa dikatakan mendapat karunia penggembalaan di komunitas kita, dan Bapak Ibu Saudara yang digembalakan adalah jemaat Tuhan, tidak boleh memandang diri sebagai manusia biasa. Kristus, supaya nyambung komunikasinya, kita ada di dalam frekuensi yang sama. Nah, bagaimana Kristus ini pertama-tama dibawa oleh Yesus, itulah nanti akan menjadi kehidupan kita. Dari Injil Matius dikatakan begini ya, Injil Matius pasal 2. Saya mau ceritakan hierarki dari mulai pada waktu Kristus datang, dan itu menjadi kehidupan kita. Matius pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, artinya di situ dijawab, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Yesus lahir di Bethlehem. Kita pun lahir, Bethlehem artinya adalah rumah roti. Rumah roti. Kita pun lahir dari roti hidup. Sama ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara kalau baca firman Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, selalu akan ada muncul 4 golongan paling tidak. Yesus, kemudian ada murid-murid, lalu ada orang biasa, ya, orang Yahudi, dan ada golongan keempat, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan para imam besar. Dari keempat golongan ini, mana yang serupa, sejenis dengan kita semua? Ya. Yesus, murid-murid, orang biasa, ya, orang Yahudi, orang Israel, dan golongan teolog, orang Farisi, Saduki, imam besar. Mana yang menjadi sama dan serupa dengan kita? Cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi tempatkan Bapak Ibu Saudara, diri Bapak Ibu Saudara dan saya semua sebagai Kristus. Ya, nanti kita akan dapat pewahyuan yang dalam sekali kalau kita bisa memandang seperti itu. Contohnya dalam perjalanan Tuhan Yesus itu ada 2 kali Tuhan Yesus mengatakan besar imanmu. Hanya dua kali. Yang pertama kepada wanita di Sirofenisia, yang kedua kepada panglima Romawi, ya, yang bukan orang Yahudi. Ya. Lalu kita seringkali kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai Yesus, maka kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadikanlah iman kami besar, karena Tuhan sangat amazed dengan iman yang besar. Nah, saudara jangan terlalu terkecoh dengan hal ini. Kedua orang di mana Tuhan mengatakan besar imanmu, itu adalah orang yang tidak punya covenant bersama di dalam Allah Israel. Itu sebabnya dia perlu ekstra iman untuk masuk mengambil sesuatu dari Tuhan. Tapi bagi orang yang punya covenant, Tuhan katakan,
Engkau hanya butuh iman sebesar biji sesawi saja. Ya. Cukup bisa memindahkan gunung. Ya. Mengapa orang yang tidak punya covenant perlu iman besar? Iyalah, orang nggak punya janji ya dia perlu memaksa dirinya untuk ekstra percaya, saudara ya. Sama dengan misalnya kalau anak saya belikan sesuatu, ya, kemudian anak-anak tetangga melihat anak saya punya sesuatu yang mereka tidak punya, maka mereka perlu ekstra percaya kalau minta sama saya, Om, saya minta dong apa yang anak Om punya, saya minta juga dong. Terima kasih ya Om ya, Om pasti kasih deh. Nah dia perlu ekstra percaya itu, perlu iman yang ekstra, perlu percaya yang besar bahwa saya harus ngasih itu gitu ya. Karena saya nggak punya, mereka nggak punya covenant sama, mereka bukan anak, bukan siapa, cuma tetangga gitu ya. Nah, dalam hal ini Yesus karena dia adalah penuh kasih, dialah kesembuhan, ketika ada orang datang dengan ekstra belief system, sehingga menyentuh belief system dia, maka Tuhan kasih. Tapi dibilang, karena kamu punya iman besar, kamu saya kasih. Kalau anak-anakku nggak perlu besar-besar, yang penting punya percaya saja sebesar biji sesawi, asal jangan bimbang, aku kasih. Gitu ya. Jadi kita semua punya posisi yang istimewa. Ya, percaya saja dan bertekun dalam kepercayaan kita. Kita akan dapat semua janji Tuhan, ya dan amin. Oke, yang pertama, Yesus lahir di Bethlehem. Kita pun dilahirkan masuk ke dalam kerajaan surga, dilahirkan dari benih yang tidak fana. 1 Petrus 1 ayat 23. Saya baca secara cepat. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Kita semua dilahirkan dari benih, dari Bethlehem. Ya. Kemudian yang kedua, Matius kita ikuti lagi. Kita tahu ceritanya pada waktu Yesus lahir, kemudian Herodes membunuh semua anak-anak 2 tahun ke bawah. Kemudian menyingkirlah Tuhan Yesus ke Mesir. Nah, maka di Matius 2 ayat 15 dikatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes, ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Kita tahu Mesir adalah gambaran dunia. Ya, dari Mesir ku panggil anakku. Kenapa ini harus ditulis, dicatat dalam kitab Matius, dalam Injil? Lahir di Bethlehem, tapi dipanggil dari Mesir. Kan nggak penting, saudara ya. Yang penting Yesus lahir. Tapi kenapa ini dicatat, saudara? Untuk catatan buat kita ya. 1 Yohanes bilang, hal ini kutuliskan supaya kamu tahu. Hal ini kutuliskan, kata 1 Yohanes itu, hal ini kutuliskan supaya kita baca, saudara. Makanya ditulis. Ya, jadi ini ditulis supaya kita tahu bahwa kita itu dari Mesir juga, saudara. Dari dunia, dari kegelapan, dipanggil. Makanya kalimat ini untuk kita juga. Dari Mesir kupanggil anakku. Memang di situ anakku satu ya, satu. Tapi kan kita di dalam Kristus. Kita dari Mesir dipanggil. Jadi kita dilahirkan dari firman hidup, kita tetap lahir di dunia. Nggak langsung pulang ke surga, tidak saudara ya. Tapi kita dipanggil dari Mesir. Gitu, ya. Setelah tinggal di Mesir, ya. Setelah tinggal di Mesir, sampai Herodes mati, lalu ayat 23. Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana ia pun tinggal, Yesus kembali ke Yudea. Ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Jadi Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia disebut orang Nazaret. Ya. Nazaret artinya tidak diperhitungkan. Kayak jelas. Ya, tidak diperhitungkan. Orang Nazaret. Ya. Berapa banyak dari saudara mengalami setelah kita lahir baru, kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak diperhitungkan oleh dunia. Memang ada orang-orang yang sudah diperhitungkan dalam posisinya sebagai public figure atau apapun. Tapi sebetulnya begitu mereka tahu identitas yang baru, orang bilang gini, udahlah dia udah lain sekarang. Dia sudah agamawi, tidak diperhitungkan. Tuhan Yesus juga tidak diperhitungkan. Sekalipun waktu kecil itu orang Majus datang kasih kemenyan, makmur, mur dan perak semua. Ya. Dan dia bukan orang miskin, saudara. Mereka bisa tinggal di Mesir atas biaya sendiri.
Tidak ada yang membiayai mereka. Tapi Tuhan dari surga, Bapa dari surga membiayainya. Dan dia dipanggil kembali ke Nazaret sebagai orang yang tidak diperhitungkan. Kita juga begitu, lahir dari firman, kita dipanggil keluar dari Mesir, dari kerajaan gelap, masuk kepada terang yang ajaib, kita tidak diperhitungkan sebenarnya. Kemudian setelah itu, Tuhan Yesus mengalami baptisan, kemudian dia mulai hari pertama melayani. Kita lihat di Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes ditangkap, Matius 4 ayat 12. Yohanes ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Galilea itu artinya sirkuit atau satu area, satu tempat. Ia meninggalkan Nazaret, ia meninggalkan status tidak diperhitungkan. Kita juga harus berani tinggalkan ya. Jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Tapi kita harus belajar untuk supaya progres kita nyata di depan semua orang. Kita mengalami janji-janji Tuhan. Ya, ini yang saya selalu dengungkan selama tahun 2020. Setiap janji Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita dan itu tugas kita bersama Roh Kudus, guru kita. Makanya Tuhan Yesus tekankan sekali lagi, jangan pernah kita memanggil seorang pun di bumi ini Bapa karena hanya satu Bapamu di surga. Jangan seorang pun kamu panggil dia Rabi karena hanya satu Rabimu. Memang dalam kehidupan rohani kita akan muncul lewat figur-figur Bapa, ya, disebut Bapa rohani. Lewat figur-figur pengajar, disebut pengajar, karunia pengajar. Tapi kita tidak boleh menganggap mereka sebagai satu figur yang kita bergantung kepadanya. Ya, karena kita harus bergantung kepada Roh Kudus, kita bergantung kepada Bapa kita. Tapi figur itu hadir dalam tubuh seperti gini. Saya coba kasih ilustrasi begini ya. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu punya anak lebih dari satu. Ya. Kemudian orang tua pergi meninggalkan rumah karena harus keluar kota atau tugas beberapa hari tidak di rumah. Lalu kita sebagai orang tua menitipkan anak-anak kepada anak yang tertua. Ya. Maka sehari-hari sebelum bapak ibu kembali ke rumah, maka anak tertua ini acting sebagai bapak, tapi dia bukan bapak. Acting sebagai bapak karena diberi otoritas. Sama begitu juga sudah dalam kehidupan rohani, tidak boleh ada perantara lain antara kita dan Bapa selain Kristus Yesus. Itu pengantara yang sah, dilindungi oleh undang-undang konstitusional kerajaan surga. Gembala tidak boleh ambil posisi itu termasuk saya. Sayangnya gembala banyak yang mau ngambil posisi itu. Semua harus dikontrol gembala. Teman hidup dikontrol, keuangan dikontrol gembala. Sampai-sampai saya pernah dengar ada jemaat yang ngeluh sama saya. Saya kalau nggak kasih persepuluhan Pak, di SMS terus sama gembala. Udah kasih persepuluhan belum? Itu kan sudah kelewatan aktingnya, saudara. Di tempat ini tidak akan terjadi seperti itu ya. Nah, saudara, anak yang tertua dapat istilahnya karisma atau standing dari orang tuanya. Demikian juga kami para pengurus 5 jawatan dapat standing seperti itu. Tapi kami bukan bapak, kami bukan rabi. Karena Bapa kita, Bapa di surga, guru kita Roh Kudus. Oke, sampai mana tadi? Lanjut dulu ya, nanti kepotong. Matius 4 ayat 12, Yesus mendengar bahwa Yohanes ditangkap, menyingkirlah ia ke satu sirkuit Galilea. Ia meninggalkan kehidupan yang tidak diperhitungkan dan diam di Kapernaum. Arti Kapernaum adalah village of comfort, tempat comfort. Kata comfort dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia bilang, tapi penghibur itu, kalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Comforter, comfort. Jadi saudara, untuk kita meninggalkan satu tempat yang dimana kita tidak diperhitungkan, mau tidak mau kita harus berjalan hidup di dalam kehidupannya Kristus atau hidup di dalam pengurapan bersama Roh Kudus. Comforter. Comforter sini Roh Kudus. Jadi kita di dalam Roh Kudus kita comfort. Jadi kita ada di dalam satu sirkuit. Yesus meninggalkan Nazaret lalu pergi ke satu Galilea, satu kehidupan dan tinggal di Kapernaum. Kapernaum adalah the village of comfort. Kita juga meninggalkan kehidupan kita
Jangan lagi bilang kami manusia biasa, kami cuma manusia. Bukan, saudara bukan manusia biasa. Ya. 1 Timotius 4, 1 Timotius pasal 6 katakan, hai manusia Allah. Jadi kita adalah manusia Allah, tinggal di Comfort, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Arti kata Zebulon adalah exalted atau ditinggikan. Stop di situ dulu ya. Saya mau buka Efesus pasal 2. Ini ada hubungannya dengan kehidupan kerohanian kita. Saudara harus melek rohani di sini ya. Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Ia membangkitkan kita juga untuk memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita dibangkitkan bersama-sama di dalam Kristus, diletakkan di sorga. Kita juga di-exalted. Ya. Di sini dikatakan, Zebulon artinya exalted. Dan Naftali. Di situ ada kata Naftali. Naftali itu artinya wrestling, bergulat, berjuang. Kita pun harus selalu dalam perjuangan iman setiap hari. Tidak ada orang Kristen yang santai-santai. Perjuangan kita ini bukan under pressure. Perjuangan kita adalah makan firman. Karena arti kata perang dan makan roti itu pakai kata yang sama ya. Dalam bahasa Ibrani pakai kata yang sama. Perang dan roti itu kata yang sama. Ya, berasal dari kata yang sama. Malkamah menjadi lechem dan lacham. Lacham perang, lechem roti. Berasal dari kata malkamah. Jadi saudara, apa sih peperangan kita? Bagaimana sih kita berperang, saudara? Bukan di bawah pressure, di bawah tekanan. Berperang adalah seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, Ia menyediakan hidangan kepadaku di hadapan lawanku. Jadi banyak persoalan di kiri kanan kita, tetapi tugas kita adalah membaca firman. Waktu kita baca firman, itu bagi kita makan roti. Karena kita dari Bethlehem, kita makan lechem, makan roti. Tapi bagi iblis, itu peperangan. Karena setiap kita makan roti, terjadi pembaharuan pikiran, peperangan kan di pikiran. Kita sedang asik menikmati pembaharuan pikiran, iblis ingin masukkan pikiran-pikirannya ke dalam pikiran kita, maka bagi dia peperangan, tapi bagi kita adalah convert. Itu tadi, Kapernaum. Jadi kita selalu ada hidup di dua sisi, saudara. Di sisi satu kita di-exalted, ditinggikan bersama Yesus. Tapi bagian tubuh dan jiwa kita ini bersentuhan dengan dunia, di situ perang, saudara. Itu yang disebut naftali. Ya. Selalu, ini nggak ada orang Kristen yang tidak ada di sisi. Selalu, setiap kita ada di dua sisi. Comfort, nama semuanya comfort, ya, nyaman. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku, aku akan memberi kenyamanan. Aku akan beri comfort, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi ada sisi kita yang wrestling. Nah, wrestling itu adalah kita baca firman. Bukan tengking sana, tengking sini, tengking sana itu namanya orang stres. Kita bukan orang stres. Kita adalah orang yang berjalan di dalam terang firman Tuhan. Oke? Lalu kita lanjut, supaya genaplah ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya, tanah Zebulon dan tanah Naftali. Ini bicara kepada kita. Kamu yang tinggal di bersama Yesus, tapi kamu juga yang berperang setiap hari dengan membaca firman. Jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, ya, sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Saya terjemahkan ini dalam bahasa pewahyuan ya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, kamu yang ditinggikan, tapi juga yang berperang di dunia ini, ya, jalan ke laut yang berseberangan dengan sungai Yordan. Arti kata Yordan adalah turun. Ya, turun ke Galilea, ke area sirkuit bangsa-bangsa lain. Jadi ini sedang bicara begini, hai kamu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hai kamu manusia Allah, kamu tinggal di ketinggian tapi juga berperang, dan kamu tidak turun hidupmu ke satu sirkuit atau satu area kehidupan bangsa-bangsa lain. Jadi kita sudah diingat, dari kelahiran Yesus, kita orang Kristen sudah diingatkan, jangan pernah turun menjadi kehidupan yang common. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tapi bahasa Inggrisnya bilang begini, pengertiannya lebih jelas. There is no temptation taken you. Tidak ada pencobaan yang bisa mencaplok atau menguasai kita
such as common. Sedemikian kecuali hal-hal yang common. Nah, saudara jangan anggap enteng pencobaan itu common tuh maksudnya biasa-biasa aja. Ini yang namanya pencobaan yang di daerah common ini dari yang biasa sampai yang luar biasa. Saudara dengar tadi malam pesawat ada yang jatuh. Ini keluarga Kristen yang mengalami ini pencobaan yang bukan cobaan biasa, saudara. Ini pencobaan yang luar biasa. Pencobaan yang menyakitkan. Kita dengar itu sekarang penuh beritanya soal itu. Lalu kita dengar orang-orang yang terkena virus COVID, lalu terpaksa harus karena tubuhnya tidak bisa bertahan, sehingga rohnya juga nggak bisa tinggal di tubuh yang tidak bisa bertahan, dan rohnya pulang. Ya. Nah itu satu pencobaan yang bukan levelnya rendah, tapi tetap itu ada di area common. Tuhan setia, setiap kali kita dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan tahu kita ini manusia dua sisi. Yang pertama, kita memang manusia Allah, tapi jiwa dan tubuh kita bersentuhan dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang sehari-hari. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang selalu memberikan jalan. Dan jalan itu ada bersama kita. Jalan itu disebut Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus katakan, akulah jalan. Ya. Jadi jangan lagi sembarangan kita menerjemahkan seperti langit dan bumi, demikianlah jauhnya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancangan. Kalau kerancangan kita jauh sama rancangan Tuhan, jalan kita jauh dari jalan Tuhan, kita belum lahir baru dong kalau gitu kan. Kita ada dalam Tuhan, dalam jalan Tuhan, kita dalam rancangan, dalam kehendaknya. Makanya Efesus katakan, usahakanlah supaya engkau mengerti kehendak Allah. Usahakan, kita harus usahakan, kita mengerti, supaya kita jangan lagi dengan mudah berkata, fakta itu benar, saudara ya. Jalan kita jauh dari jalan Tuhan, rancangan kita jauh dari rancangan Tuhan, itu benar ya. Itu fakta. Tetapi kita di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, di dalam jalan Tuhan, kita ada di dalam rancangannya, kita ada di dalam kehendaknya. Tugas kita adalah mencari tahu kehendaknya, mencari tahu kerancangannya. Ya. Tanah ayat 15 lagi. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, berseberangan dengan daerah, berseberangan dengan orang-orang yang turun ke bawah, yang hidup di bawah satu wilayah bangsa-bangsa lain. Kita hidup di Ibrani katakan kita datang kepada umat tebusan Allah, kepada Bukit Sion, kepada kumpulan yang ramai di surga. Ya, kita harus tahu itu. Ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, jadi kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa asal kita jangan ikut turun ke dalam kehidupan yang common. Ya, sekalipun kita terkena dengan pencobaan, bukan berarti kita kebal, bukan berarti kita selalu jauh. Pencobaan akan datang, tapi jangan katakan pencobaan itu dari Tuhan. Ya, saya masih suka dapat khawatan renungan-renungan harian dari beberapa teman grup WA yang dikatakan kadang-kadang Tuhan memberikan hal yang tidak baik untuk mendidik kita, memberikan penyakit untuk mendidik kita. Itu adalah Allah yang ada kegelapan di dalamnya. Sementara Alkitab mengatakan segala yang baik datangnya dari Bapa terang. Nah, masih terlalu banyak orang-orang Kristen yang memberitakan Bapa yang juga punya sisi gelap. Itu satu konsep yang jangan diterima. Kita menerima itu semua bukan juga seizin Allah. Karena kita ada di dunia, maka kita menerima kadang-kadang hal-hal yang jelek. Terjadi hal-hal yang tidak baik. Dan tidak ada orang siap menghadapi itu. Itu sebabnya Allah ingin supaya kita selalu siap sedia, selalu tahu bahwa kita di atas, bergaul, selalu berperang, saudara ya. Ada nggak ada musuh, kita berperang. Nah, berperangan kita itu bukan tengking sana, tengking sini. Peperangan kita adalah makan firman Tuhan. Ya. Oke, nah sekarang ya, saya sudah selesai di session itu, bahwa kelahiran Kristus dari kelahirannya sudah menggambarkan posisi kita. Dia lahir di Bethlehem, dia dipanggil dari Mesir, lalu dia disebut orang Nazaret. Kan nggak penting, saudara ya. Kalau kita lihat silsilah orang, kenapa mesti? Kalau lahir di Bethlehem, ya udahlah orang Bethlehem gitu ya. Nggak usah lagi dibilang dipanggil dari Mesir, disebut orang Nazaret. Ini semua untuk kita, saudara. Kita lahir dari roti hidup, kita dipanggil dari kuasa gelap, dari kerajaan gelap, lalu kita disebut orang yang tidak diperhitungkan. Tapi kemudian kita tinggal di daerah comfort zone.
ya, daerah yang nyaman karena ada Roh Kudus, Comforter. Dan hidup kita itu ada di tanah Zebulon dan Naftali. Di satu sisi, roh kita tinggal tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3, kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Allah bersama-sama dengan Kristus. Efesus 2 ayat 6, kita ditinggikan bersama-sama di dalam Kristus. Itu Zebulon. Tapi kita juga di border Naftali, yaitu wrestling. Tiap hari kita harus baca firman. Sekarang ada firman yang audio MP3. Kita bisa dengarkan, kita bisa pause, kita renungkan. Itulah cara kita wrestling. Ya, dan kita setelah itu menjadi terang. Nah, kalau kita baca terus nih di Yesaya 61, maka kalau kita berjalan dalam terang, satu, mata kita single eyes tertuju kepada firman saja, maka tubuh kita menjadi terang. Kalau tubuh terang, ya sudah semua menjadi sembuh, saudara ya. Saudara tidak usah anti sama obat ya. Obat tidak bisa menghalangi kesembuhan ilahi yang Tuhan kirim kepada kita melalui firman. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa makan obat, tapi jangan kaget kalau porsi obat itu akan menurun. Kenapa? Karena kita makin terang tubuh kita. Ya. Sampai satu saat kita makan obat rasanya malah nggak enak. Kenapa? Karena kesehatan kita semakin dipulihkan. Itu yang terjadi. Jadi tetap kita semakin mata kita single eyes, kita terang, dan satu lagi nih, raja-raja di bumi akan membawa segala harta bangsa-bangsa dibawa ke dalam, masuk ke dalam kita. Kita juga harus bisa memanage harta bangsa-bangsa yang masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan begini, saya berharap Bapak Saudara terjemahkan dengan bijak gitu ya. Cari duit sebanyak-banyaknya perlu, saudara. Cari uang sebanyak-banyaknya perlu. Sekarang beli rumah, beli kendaraan, fasilitas nyekolahkan anak itu perlu uang. Cari, tapi jangan menjadi hamba uang. Bagaimana Pak kalau gitu caranya? Jadilah terang. Mata kita single eyes, bersinarlah terang kita, ketemu orang, doakan, sembuhkan, beritakan firman. Itu cara supaya harta bangsa-bangsa datang kepada kita. Mata kita tidak fokus pada mamon. Mata kita fokus kepada firman Tuhan. Nah, ibu-ibu nanti yang anaknya mau menikah, kalau lihat calonnya jangan lihat bobot bibit bebeknya saja, itu bagus, jangan bobot bibit bebek. Ya, jangan lihat kepribadiannya saja, udah punya rumah pribadi, mobil pribadi, bukan itu. Itu bahaya, saudara. Di mata Allah, dia tidak punya saingan, tapi di mata Allah, Allah melihat bahwa saingan dia di hati kita. Allah melihat bahwa saingan Allah di hati kita adalah mamon. Jadi kalau kita menyandarkan pernikahan kita atas mamon, siap-siap runtuh, saudara. Udah banyak contoh sekarang ya. Kita lihat di selebritis, semua orang-orang yang dari membangun keluarganya atas dasar mamon, runtuh. Tapi orang yang membangun keluarganya di atas firman Tuhan, itu akan bertahan sampai kesudahannya. Mamon ada batasnya, saudara. Kalau penyakit COVID sudah kena orang, beberapa orang sudah nggak bisa lagi pakai fasilitas kesehatan. Yang paling bisa cuma pakai fasilitas ventilator. Nah, sekarang dokter bilang orang pakai ventilator malah cenderung semua meninggal. Mengapa? Karena pada waktu diinfus oksigen, ada sumbatan di pernapasan, sehingga itu membuat orang nggak bisa nafas. Tapi beberapa anak Tuhan bisa sembuh karena nggak pakai ventilator, mereka pakai firman Tuhan. Ya, ucapkan firman terus malah jadi sembuh, gitu ya. Melakukan isolasi mandiri sambil berperang, makan firman. Oke ya, jadi saudara, di mata Tuhan itu mamon itu adalah kompetitornya di hati kita. Jadi Tuhan melihat di hati kita kompetitor dia adalah, tapi bagi Tuhan itu bukan kompetitornya. Tuhan tidak punya kompetitor. Ya, tapi Tuhan cuma ingatkan, jangan kau mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tapi di sisi lain, firman Tuhan juga mengatakan harta bangsa-bangsa itu, atau mamon itu, kekayaan bangsa-bangsa itu sifatnya additional, ditambahkan. Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa segala yang dicari bangsa-bangsa, semua itu ditambahkan kepada kita. Jadi coba buka hati juga, saudara ya, buka hati bahwa itu kita akan semakin bertambah di dalam harta orang benar banyak. Akan ada banyak barang-barang di rumah orang benar. Kita harus bisa manage itu. Jangan sampai itu mengambil alih menjadi tuan atas hidup kita. Tapi juga jangan terlalu diacuhkan. Balik lagi, saudara. Kita buka 1 Yohanes. Saya mau bicara soal status kita, Zebulon dan Naftali. Ya.
Zebulon dan Naftali. Kita mau bicara satu perikop di 1 Yohanes 2. Saya tuntaskan lagi ya. Cari uang itu perlu, saudara. Tapi jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Jangan dengan motivasi ingin kaya, tidak. Boleh kan saudara cari uang, saya mau sekolahkan anak saya ke luar negeri, tapi saya nggak punya titel, saya nggak punya kerjaan. Ya carilah uang. Bagaimana caranya? Minta hikmat sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih. Banyak saudara anak-anak Tuhan yang bukan konglomerat, tapi anaknya bisa sekolah di mana-mana, dia bisa punya macam-macam. Dulu beberapa tahun lalu saya punya satu slogan, dia bilang, satu-satunya tempat di dunia ini di mana seorang office boy misalnya gitu ya, seorang office boy di kantor pegawai rendahan bisa punya villa di puncak yang dia pakai untuk memberitakan Injil, bisa punya villa personal tanpa hutang, adalah di dalam kerajaan Allah, di dalam Kristus. Itu satu-satunya tempat. Saya pernah ucapkan itu di gereja ya. Nah, sampai saat ini saya masih percaya itu, saudara. Satu-satunya tempat di mana orang yang tidak diperhitungkan di dalam dunia, tapi bisa punya fasilitas untuk memberitakan kerajaan Allah dengan sangat baik dan sangat mahal, itu hanya di dalam kerajaan Allah, dalam Kristus. Karena di situ supply kita dari Bapa di surga. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama. Perintah lama itu ialah firman yang kamu dengar. Namun perintah baru juga. Membingungkan. Perintah lama tapi perintah baru. Nih ya. Lama karena sudah dikasih Tuhan dari dulu, dari zaman nabi-nabi. Baru karena perintah itu sekarang bersatu dengan roh kita. Perintah itu namanya Kristus Yesus dan masuk ke dalam kita. Sehingga kita digerakkan oleh firman itu. Jadi waktu diberikan perintah, ada kapasitas, kekuatan untuk kita melakukan perintah. Oke, saya mulai ayat 12. Ini dia. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak. Jadi dengar anak-anak ya. Ada anak-anak di sini? Anak-anak yang masih kuliah ke bawah, anak-anak ya. Tapi kalau Alkitab bicara anak-anak, di sini ada anak muda, itu semua laki dan perempuan ya maksudnya, bukan cuma laki-laki. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namamu. Jadi untuk anak-anak yang masih baru di dalam Tuhan, pegang satu ini, ya, satu dulu, nanti ada yang kedua soalnya. Dosa diampuni. Jadi semua kita mulai dari dosa kita diampuni. Kemudian, aku menulis kepadamu, saya tambahkan, supaya kamu baca, supaya saya baca, supaya kita semua baca, makanya ditulis. Jadi kita harus baca. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Tarik dari anak-anak, langsung Bapak-bapak. Pada waktu kita kondisi dalam Bapak-bapak, idealnya kita mengenal Dia. Nah, kata mengenal ini oleh Tuhan Yesus didefinisikan, ya, Tuhan Yesus mendefinisikan secara tepat. Mengenal Bapa atau mengenal Allah disebut hidup kekal. Ya, jadi kalau hidup kekal jangan diterjemahkan nanti kalau sudah meninggal. Tidak, kita mengalami dari sekarang. Inilah hidup kekal, Yohanes 17. Ayatnya lupa saya, 3 kalau tidak salah. Inilah hidup kekal, yaitu kamu mengenal Allah. Jadi yang dimaksud oleh Yohanes ini, kita dimulai dari diampuni dosa kita, dan kita hidup kekal mengenal Allah. Nanti waktu kita meninggal, kembali kepada Tuhan, kita hanya pindah alam. Tapi kita tetap dalam hidup kekal. Kemudian, lanjut. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda. Aku menulis supaya kamu baca. Hai orang-orang muda. Jadi ini bicara di tengah-tengah. Ya. Untuk laki perempuan sama ini. Ya, berlaku. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saudara lihat perjalanannya pertama, dimulai dari pengampunan dosa, sehingga kita menjadi ciptaan baru, dibenarkan di dalam Kristus. Nanti endingnya hidup kekal, dari mulai situ hidup kekal, sampai selamanya, miliaran tahun ke depan, dari mulai hari ini, saudara, dari mulai kita lahir baru hari ini, dan sampai selamanya, miliaran tahun ke depan, kita ada dalam hidup kekal, yaitu mengenal Bapa. Semakin mengenal, semakin mengenal, semakin mengenal. Tapi in between, di tengah-tengahnya itu, kita sebagai orang-orang muda di dalam Tuhan, kita selalu mengalahkan yang jahat.
Alkitab menulis bersyukur karena Allah selalu membawa kita ke dalam jalan kemenangan. Ya. Apa yang saya baca ini nanti sampai selesai 1 Yohanes 2 sampai ayat 17 ini, atau Yohanes 2 ayat 17 ini, itu adalah status kita. Saudara jangan lepaskan ini ya. Pertama, tadi ingat yang di Lukas, kita lahir dari roti, kita dipanggil dari gelap kepada terang, lalu kita tidak diperhitungkan, tapi tinggalkan area itu, jangan seorang pun menganggap kita lemah, kita rendah karena kita muda, secara rohani, tapi hiduplah di daerah comfort Kapernaum, yaitu perbatasan antara Zebulon dan Naftali. Kita ditinggikan, tapi kita juga berperang. Karena di dalam kita ada converter Allah yang tak terbatas. Bayangkan saudara, ini luar biasa kan? Allah yang tak terbatas itu tinggal di dalam kita, sehingga kita menjadi manusia yang terbatas sekalipun tidak terbatas. Selalu bersamaan. Lalu Allah membatasi kita supaya bagaimana sih hidup bergaul dengan Allah yang tak terbatas. Di sisi yang kiri, nah, saudara lihat di layar saya, tangan kanan saya, di sisi kiri saya, ya, yang ini yang saya gerakan, jangan dukakan Roh Kudus. Di sisi kanan, ya, yang di sisi yang kanan, jangan padamkan roh. Oke. Di sisi kiri, atau dibalik juga boleh, gitu ya. Di satu sisi, jangan dukakan Roh Kudus. Di sisi yang satu, jangan padamkan. Maksudnya apa? Jangan dukakan, konteksnya di situ adalah jangan keluarkan perkataan yang tidak sama dengan perkataan roh. Di sisi satu jangan padamkan, artinya sadarilah bahwa ada kuasa, keluarkan itu melalui perkataan. Itu area atau Galilea, sirkuit di mana kita hidup. Ya. Jangan padamkan roh, ya. Keluarkan kuasa karunia, jangan dukakan roh, bergaullah sebagaimana layaknya kita orang-orang yang ditinggikan. Bergaul dengan firman Tuhan, pikirkan ada hal-hal yang disebut saja tidak boleh, saudara. Sekarang banyak kan dari mimbar hal-hal yang kotor aja disebut gitu ya. Hal-hal yang kasar ya disebut gitu ya. Memang maksudnya baik menasehati. Misalnya saya pernah dengar satu khotbah. Saudara kan anak muda dengar kalau sudah ikut Tuhan, sudah melayani, tapi masih pacaran yang dengan tidak seiman, saudara bego. Gitu. Kata-kata bego itu kan tidak layak disebut di kalangan anak-anak Tuhan Kristus. Karena jemaat Tuhan ini adalah Kristus. Jangan dibego-begoin, saudara. Ya. Itu bego beneran. Gitu. Jangan disebut ya. Beberapa waktu yang lalu saya dengarkan satu khotbah karena saya suka mendengarkan ya beberapa khotbah untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan melalui hamba Tuhan yang ada. Sampailah saya sebagai satu hamba Tuhan yang bicara begini. Saudara-saudara harus mengasihi surga lebih dari dunia. Gitu ya. Karena contohnya sekarang tesnya gampang gitu. Kalau sekarang saudara kena penyakit kanker stadium 4, ya, amit-amit jangan ya, dijauhkan. Tapi kalau kena kanker, nah itu dia sudah menyebutkan sesuatu yang sebetulnya tidak pantas, saudara ya. Kenapa mengandai-andaikan jemaat kena kanker? Nah, dilanjut lagi. Saudara pilih mati atau hidup? Kalau saudara takut mati, berarti saudara masih mengasihi dunia. Tempatmu bukan di sini, bro, katanya. Tempatmu adalah di surga. Nah, ini sudah mulai nggak nyaman saya dengarnya. Surga adalah tahta Allah, di mana kita juga ditinggikan, diangkat. Bumi adalah tumpuan kakinya, di mana kita berperang di bawah. Sekali lagi, surga adalah tahta Allah, kata firman Tuhan, bumi adalah tumpuan. Kita ada di surga, ditinggikan. Itu yang disebut sebagai tanah Zebulon. Kita juga berperang di bumi. Membaca firman, itu disebut sebagai tanah Naftali. Jadi jangan bicara surga dunia, saudara. Jangan pisahkan ini. Kita harus bawa surga ke dalam dunia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan dipisahkan, kita manusia Allah. Lalu dia lanjutkan begini. Harusnya saudara tidak takut mati. Ya memang kalau saya juga tidak takut kalau tiba-tiba sekarang saya mati. Saya pergilah, nggak apa-apa. Saya ketemu surga. Memang kalau saya kena sakit dulu, lalu saya menderita, masuk ICU dulu, mengalami hal-hal yang nggak enak, ya mungkin juga saya takut. Nah, ini pengajaran yang menyebutkan sesuatu yang disebut pun jangan, saudara. Ya akhirnya sih sayangnya hamba Tuhan ini meninggal dalam usia muda. Ya, kalau saya sebut namanya Bapak Saudara pasti tahu siapa itu. Ya. Dan semua rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan yang meninggal di usia muda, usia 50, 60 tahun, semua 100% khotbahnya adalah menyebutkan bahwa mereka bisa mati sewaktu-waktu. Akhirnya mereka mengalami kematian.
bagi mereka itu adalah keuntungan. Tapi bagi yang ditinggalkan, keluarga dan pelayanan, itu adalah musibah. Terjadi chaos dalam pelayanan. Dalam keluarga, anak-anak tidak didampingi. Kan kasihan, saudara ya. Sementara Tuhan Yesus datang, aku datang supaya engkau memiliki hidup. Yaitu memiliki hidup yang baru yang disebut Kristus. Pikirkanlah hal-hal yang baik, yang mulia, yang indah. Kalau sakit gimana? Berjuang. Ucapkan firman. Ucapkan firman. Gitu ya. Lawan. Makan firman. Hati-hati, perhatikan cara kamu mendengar. Artinya ya hati-hati apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar, konsumsi yang kita dengar, akan membawa kita kepada satu kehidupan yang menyimpang. Dan kita tinggal di daerah bangsa-bangsa lain. Kita menjadi common. Lalu nggak tahu mencari pertolongan Tuhan bagaimana caranya. Jadi nggak tahu. Nah inilah yang menjadi tantangan bagi saya khususnya juga para pengurus tempat ini. Oke, sebelum saya lanjut 1 Yohanes 2 ini, Roh Kudus mengingatkan saya ke Ibrani pasal 13. Ya, supaya kita bisa memainkan peranan kita di Cibubur City Blessing, yang masing-masing kita aware bahwa Bapak kita di surga, tapi siapa sih Pak Cepi, siapa sih Pak Frederick, Pak Liberty, Pak Filus, Pak Kun, Pak Ricky, Pak Marulam, itu siapa sih di posisinya di hadapan Tuhan? Saya mau kasih tahu gini ya. Ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, jadi para pengurus itu, ya, itu saya sudah sampaikan di pertemuan pengurus, kita berurusan dengan hidup matinya jemaat. Bahkan kalau kita mau melangkah, kita katakan kalau sampai ada jemaat yang tidak sembuh atau yang mengalami sakit atau apapun, itu tanggung jawab kita. Tapi kita lakukan tanpa pressure gitu ya, tanpa tekanan. Karena kita semua belajar gitu ya. Kita mau belajar komit bahwa tidak ada lagi orang yang akan mati muda di jemaat Cibubur City Blessing. Tidak ada lagi orang yang akan meninggal karena kecelakaan, karena penyakit. Doa kita adalah kita menjadi tanda kutip penyembuh, karena Tuhan tidak pernah mengutus anak-anaknya, murid-muridnya untuk berdoa bagi orang sakit, tapi perintahnya jelas, sembuhkan orang sakit. Kita bilang, Pak, kan yang menjadi penyembuh bukan kita. Iya, ya bukan kita memang, Tuhan Roh Kudus. Ya. Tapi ada bagian kita. Bagian kita cuma menumpangkan tangan, mengucapkan kata-kata kesembuhan. Bagian Tuhan adalah mengalirkan kuasanya. Ya. Dengan demikian, kita punya pekerjaan, ini saya bagikan juga di pertemuan pengurus, pekerjaan kita ini adalah pekerjaan serius berhubungan dengan nyawa orang ini. Gitu ya. Nah, jadi di sini diucapkan taati pemimpin-pemimpin kita supaya itu timbal balik, saudara. Kita melakukan dengan sukacita. Kan kita di gereja nggak ada kontrak, saudara ya. Siapa yang mau bergabung, yang mau pergi juga pergi aja, nggak ada masalah. Tapi di dalam kita melakukan satu hubungan yang dasarnya adalah hukum-hukum firman Tuhan. Ini akan membuat kita bersukacita terus. Kayak itu sebentar saja ke situ, Ibrani 13 ayat 17, ayat 7 tadi. Kita kembali ke 1 Yohanes 2, saya belum tuntaskan. Ya. Kepada anak-anak ingat, ya, ini standing point kita. Anak-anak kita sudah diampuni. Waktu kita dewasa, kita hidup mengenal Tuhan. Di tengah-tengah orang muda adalah orang-orang yang selalu berkemenangan. Ya. Kemudian ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Nah, kepada anak-anak diulang lagi. Karena kamu telah mengenal Bapa. Saudara lihat, kepada anak-anak pun ditekankan, kamu sudah hidup di dalam hidup kekal itu, yaitu mengenal Bapa. Ya, makanya tadi kita dibilang Yesus sejak waktu dia lahir menjadi tanda bagi kita bahwa kita hidup di tanah Zebulon. Kita sudah ditinggikan, kita mengenal Bapa. Tapi sekaligus kita orang yang wrestling di tanah Naftali. Ya, kepada anak-anak aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Bapa. Kemudian aku menulis kepada kamu hai Bapa-bapa karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Sudah lihat itu, kepada Bapak-bapak tetap tidak ada kata-kata yang berubah. Kepada Bapak-bapak itu artinya Bapak-bapak itu adalah orang dewasa rohani yang ada dalam satu kedudukan yang konstan. Nah itu Yohanes 15 bilang begini, Tuhan Yesus, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan engkau tetap di dalam firmanku, engkau continue di dalam firmanku, continue di dalam pengenalan, maka engkau adalah murid-murid Tuhan. Jadi definisi pemuridan itu di situ clear, saudara. Murid adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan, seperti bapak-bapak ini.
tinggal di dalam Tuhan, continue di dalam Tuhan, itu murid. Ya. Murid itu belum tentu orang yang punya sesama, yang ada di dalam satu format, satu orang memuridkan 4 misalnya. Itu format-format yang baik, tapi bukan itu yang disebut Alkitab. Pemuridan itu adalah kalau kita ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena kita mendengar firman Tuhan. Ya. Pengalaman hamba-hamba Tuhan yang punya karunia mengajar, saudara, mereka punya murid di seluruh dunia tanpa harus mengenal, tapi orang-orang itu menjadi murid Tuhan. Contohnya saya menjadi murid dari seorang hamba Tuhan di Amerika tanpa saya kenal dia, tapi pengajarannya membuat saya continue di dalam firman. Saya mengasihi Tuhan karena pengajaran dia. Artinya dia sudah berhasil memuridkan saya menjadi murid Tuhan. Itu memang penekanannya di situ, saudara. Yohanes 15 penekanannya situ. Nah, sekarang banyak pemuridan dirubah, penekanannya dirubah kepada fellowship, makan bersama, gathering bersama. Itu hal yang baik, saya tidak anti, saudara. Ya. Tapi substansi utamanya itu sering ditinggalkan, saudara. Jadi yang bahaya. Ya. Jadi pemuridan adalah kalau kita bisa menjadi seorang murid Tuhan, bukan murid orang lain. Tuhan Yesus bilang, jangan kau menyebut siapapun di dunia ini rabi, karena hanya satu rabimu, yaitu Roh Kudus. Ya. Sampai mana tadi? Ayat 14. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia dan yang ada dari mulanya. Jadi, kita dalam kondisi yang konstan. Lalu, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu mengalahkan yang jahat. Sekarang ditambah lagi. Orang muda, kamu kuat, firman di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Siapa yang mengalahkan yang jahat? Inilah kemenangan yang mengalahkan yang jahat, yaitu iman kita, belief system kita. Belief system yang kita dapat dari Allah. Karena iman selalu milik Allah, kita ambil itu menjadi milik kita. Pokoknya apa yang Allah percaya, aku percaya. Maka itu menjadi belief system kita, dan kita menjadi satu orang yang selalu menang. Ya. Ingat, ini standing kita, saudara ya. Standing kita semua. Saya ulang lagi ya. Waktu kita dari anak-anak, semua anak-anak dengar, laki perempuan, kita start dari sudah mulai diampuni dosa kita. Kita lahir dari Bethlehem, kita lahir dari rumah roti, dari firman Tuhan yang tidak fana. Kemudian di stage kedua, di stage akhir, sebagai bapak-bapak, konstan ini, kamu mengenal Allah yang kudus, itu artinya kamu hidup dalam hidup kekal. Ini kita bicara di bumi masih, saudara, belum di surga nih. Di surga tinggal dilanjut aja hidup kekal, kita berhadapan. Muka dengan muka. Kemudian di tengah-tengah, hai orang muda, statement pertama adalah kamu mengalahkan yang jahat. Kemudian statement yang kedua adalah kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Indah kan posisi kita kan? Kita diampuni, kita mengalahkan yang jahat, kita kuat, firman Allah dalam kita, dan kita mengenal Bapa. Itu adalah konstan. Jangan pernah turun ke daerah lain, saudara. Karena itu area pencobaan. Waktu kita, memang kita ada di bawah, saudara, tapi kita harus melakukan naftali itu, yaitu perjuangan. Itu sebabnya, saudara, ya, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh tergantung kepada atmosfer. Ya. Jadi kita harus meng-create atmosfer, baik di gereja maupun di pelayanan, supaya roh Tuhan bisa bekerja. Tidak berlaku itu, saudara. Itu zaman perjanjian lama, ya ada atmosfer. Waktu firman Allah turun, semua imam-imam besar rebah waktu pentahbisan bait suci, ya. Waktu firman Allah, roh Allah turun, semua rebah, tidak ada yang kuat berdiri. Tapi waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, tidak ada yang rebah, saudara. Tuhan Yesus katakan segala kepenuhan Allah diam secara jasmani di dalam dirinya. Waktu dia datang ke manapun, tidak ada yang rebah, saudara. Karena dia memprotek itu. Satu-satunya yang rebah adalah Malkus namanya. Saudara kenal Malkus dan teman-temannya. Mereka adalah para tentara yang dikirim oleh imam besar, oleh tentara Romawi yang ditugaskan menangkap Yesus. Waktu mereka bilang, aku mencari Yesus, orang Nazaret. Lalu Tuhan Yesus maju, dibilang, itu aku. Mereka rebah semua.
Itu yang dicatat oleh Alkitab Perjanjian Baru. Mereka rebah, yaitu orang-orang yang memberontak. Di dalam Perjanjian Lama, imam-imam besar menang rebah. Jadi artinya bukan ikut Tuhan bukan soal rebah atau enggak rebah, saudara. Hadirat Tuhan ditaruh di dalam kita. Kita harus sadari itu. Tidak perlu saudara create atmosfer dengan putar MP3 lalu merasa, oh hadirat Tuhan, aku merasakan dari Tuhan. Tidak. Hadirat Tuhan, nanti saya akan perdalam lagi dalam minggu-minggu ke depan, bedanya pengurapan dan power, ya, supaya kita tidak berjalan dengan feeling. Nothing more than feeling. Itu lagu. Ya. Kita tidak berjalan dengan feeling. Kita berjalan dengan mata iman. Ya. Saudara, yang menarik, saya tutup gini ya, sebelum kita berjamuan, yang menarik gini, saudara. Gak tutup juga sih, harus buka Alkitab lagi. Kata hadirat Tuhan, the presence of the Lord, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, memakai kata yang sama, yaitu muka Allah, wajah Allah, the face of the Lord. Ya, itu sebabnya muncul istilah ku cari wajahmu. Engkau harus mencari wajah Tuhan. Sebetulnya Alkitab memakai terminologi yang sama. Kalau bicara the presence of the Lord, itu selalu bicara, ya kata yang dipakai adalah muka Allah. Waktu Kain membunuh Habil, Kain berdosa membunuh Habil, di situ Alkitab menulis Kain meninggalkan the presence of the Lord. Di situ dipakai kata Kain meninggalkan wajah Allah. Ya. Nah di perjanjian lama selalu apabila bangsa ini bertobat, membalik, mencari wajah Allah, semua wajah Allah, mencari wajah Allah. Saudara hati-hati dengan pola pikir perjanjian lama ya. Karena kita buka ayat terakhir, Yehezkiel 39 ayat 29. Yehezkiel 39 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Allah. Saya baca sekali lagi. Aku tidak, ini statement dari kerajaan surga ya, tidak terbantahkan, saudara tidak bisa lawan ini. Ya, kalau saudara bilang, hei kamu harus cari wajah Allah. Saudara baca ini, saudara nggak bisa lawan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku, kata Tuhan. Ini Allah yang bicara, Allah yang tidak bisa berbohong. Allah bisa lakukan apa saja kecuali berbohong. Ya, 1 Timotius 1 ayat 3 kalau tidak salah. The God that cannot lie. Tidak bisa berbohong. Aku tidak akan menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Sudahkah roh kudus dicurahkan ke kita? Sudah. Tapi dia siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru. Spesies yang baru. Roh yang satu dengan roh kudus ada ada di dalam kita. Roh kudus ada di dalam kita, ada di atas kepala kita. Jadi Allah katakan, aku tidak akan pernah lagi menyembunyikan hadiratku, aku tidak pernah lagi menyembunyikan wajahku. Jadi kalau kita sadar itu, ya kita pikir-pikir 2 kali lah kalau bicara sesuatu yang nggak pantas di hadirat Tuhan. Makanya kita mengatakan, disebut saja pun hal yang tidak senonoh. Saya baca ya, Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, di Kolose dikatakan itu sama levelnya dengan penyembahan berhala. Disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, rupa-rupa percabulan, rupa-rupa kecemaran, semua yang cemar-cemar, rupa-rupa keserakahan, disebut saja jangan. Kenapa sih? Kenapa Roh Kudus kok begitu keras? Saya harus mengingatkan bahwa Allah tidak lagi menyembunyikan hadiratnya, wajahnya, setiap hari itu melingkupi kita. Kita yang harus aware, makanya katakan bangkitlah terhadap kebenaran. Awake to righteousness. Pagi hari ini kita sudah di-refresh lagi, termasuk diri saya, di-refresh lagi bahwa kejadian kita itu ajaib, saudara. Dilahirkan dari firman, dipanggil dari kegelapan, ya diperhitungkan, dianggap sebagai orang yang tidak diperhitungkan, Nazaret, tapi kita dipanggil untuk meninggalkan itu, ya jangan larut di situ. Kita tinggal di Kapernaum, satu daerah yang comfort zone, karena ada Roh Kudus, penghibur,
dan kita tinggal ditinggikan sekaligus berperang. Lalu status kita diampuni, kita selalu menang, Allah selalu membawa kita ke dalam kemenangan, dan kita selalu ada dalam firman, sampai masa tua kita, sampai selamanya kita hidup dalam kekekalan. Kita mengenal Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan.